Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan secara singkat tentang sholat qashar. Yang dimaksud dengan sholat qashar adalah mengerjakan sholat yang jumlah rokaatnya 4 rokaat dikerjakan menjadi 2 rokaat. Ini jelas ya. Sholat apa saja yang 4 rokaat itu? Yaitu sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Seseorang yang melakukan bepergian jauh diberikan keringanan atau rukhsah dalam tata cara pelaksanaan sholat. Agama memperbolehkan seorang musafir atau orang yang ada dalam perjalanan untuk melakukan peringkasan dalam sholat yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, yakni sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat, sholat asar yang tadinya 4 rakaat, sholat isya yang tadinya 4 rakaat, jika kamu dalam perjalanan boleh diringkas sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat, dan sholat isya menjadi 2 rakaat. Nah, sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa diqashar. Ya nggak mungkin sholat maghrib 3 rakaat diqashar, jadi 1 rakaat setengah konon, nggak boleh ya. Jadi subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Perincian hukum melaksanakan sholat qashar dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jawaz atau boleh. Seseorang boleh melakukan sholat qashar bila perjalanannya sudah mencapai 84 mil atau 16 parsah atau 80,640 km, tetapi belum sampai mencapai 3 marhalah atau 120,960 km. Qashar boleh dilakukan oleh mereka yang senantiasa bepergian di darat maupun laut, baik mempunyai tempat tinggal ataupun tidak. Dalam jarak sekian ini mereka semua boleh melakukan sholat qashar gitu. Yang kedua, hukumnya adalah lebih baik atau afdal melakukan sholat qashar. Orang yang lebih baik melakukan sholat qashar itu bila jarak tempuh sudah mencapai 3 marhalah atau lebih. Nah, jika perjalanannya sudah mencapai 3 marhalah atau lebih, maka orang yang dalam perjalanan seperti ini mengqashar sholat itu lebih baik. Yang ketiga hukum qashar adalah wajib. Nah, hal ini apabila waktu sholat seorang musafir tidak cukup untuk digunakan kecuali dengan cara meringkas sholat atau mengqashar sholat, maka seorang musafir yang pada kondisi seperti ini dia malah wajib melakukan qashar. Nah, ini hukum qashar ada 3 ya, sekali lagi mohon diperhatikan. Selanjutnya, syarat-syarat boleh mengqashar sholat apa saja? Yang pertama, bepergian kita itu tidak untuk bertujuan maksiat. Ya, misalnya bepergian yang bertujuan maksiat itu apa? Ayo kita pergi ke
luar kota sana, ke Kalimantan atau ke Sumatera misalnya. Nah, untuk apa ke sana? Kita akan merampok. Nah, ini namanya perjalanannya atau bepergiannya atau safarnya ini adalah safar yang maksiat atau perjalanan yang maksiat. Orang yang perjalanannya bertujuan maksiat tidak boleh itu mengqashar sholat. Ya. Tapi kalau perjalanannya itu misalnya untuk bertujuan membayar hutang, atau misalnya bersilaturahmi, atau misalnya berdagang, atau hal-hal yang mubah, itu boleh kita mengerjakan sholat qashar. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak yang akan ditempuh minimal 2 marhalah atau 16 parsah atau 48 mil. Itu dalam satu kali perjalanan. Sedangkan dalam menentukan standar jarak menurut ukuran sekarang terdapat ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, jarak yang membolehkan kita melakukan sholat qashar adalah 80,64 km. Lihat dalam kitab Tanwirul Qulub. Yang kedua, jaraknya 88,704 km. Ya, lihat dalam kitab Fiqhul Islam. Yang ketiga, jaraknya 96 km. Ini bagi kalangan yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Yang keempat, jaraknya adalah 119,9 km. Nah, ini bagi mayoritas ulama berpegang standar jarak yang membolehkan kita untuk mengerjakan sholat qashar adalah 119,9 km. Ini mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Kemudian yang kelima, jaraknya adalah 94,5 km. Ini menurut Syekh Ahmad Hussein Al-Mishri. Ini ketentuan jarak di mana kita sudah diperbolehkan untuk mengerjakan sholat qashar. Kemudian syarat yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat ada atau sholat pada waktunya, bukan sholat qadha. Artinya misalnya kita kemarin tidak mengerjakan sholat zuhur, lalu hari ini kita dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu kita mau sholat qadha zuhur yang kemarin tertinggal. Nah, sholat qadha zuhurnya itu dikerjakan dengan cara diqashar. Ini nggak boleh. Boleh mengerjakan qadha zuhur tapi harus itmam, harus sempurna 4 rakaat. Begitu kira-kira. Ya. Kemudian syarat yang keempat, itu tidak boleh dikerjakan dengan cara menjadi makmum kepada orang yang sholatnya itmam atau sempurna. Jadi imamnya sholatnya 4 rakaat, misalnya sholat zuhur, kitanya qashar jadi makmum 2 rakaat. Enggak boleh, terlepas imam itu dia musafir atau mukim. Gitu kira-kira. Bisa dimengerti? Ya. Kemudian syarat yang kelima, seorang musafir ini mengetahui tentang diperbolehkannya melakukan sholat qashar. Dia mengetahui tentang diperbolehkannya mengerjakan sholat dengan cara diqashar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui boleh dan tidaknya gitu. Jadi dia harus tahu, oh bahwa qashar itu memang diperbolehkan, itu rukhsah dari agama gitu. Kemudian syarat yang keenam, dilaksanakan ketika masih yakin bahwa dirinya masih dalam keadaan berstatus musafir atau berstatus bepergian gitu. Misalnya dia lagi sholat zuhur, dia qashar menjadi 2 rakaat. Baru sholat 1 rakaat, dia sudah ragu, ini jangan-jangan saya sudah nyampe ke desa saya. Nah, gitu. Nah, kalau ada keraguan seperti itu, maka tidak boleh dia qashar. Ya, tidak boleh dia qashar.
tapi dia harus menyempurnakan sholat zuhurnya menjadi 4 rakaat. Kemudian syarat yang ketujuh, orang yang musafir itu bepergiannya jelas tujuannya. Jadi misalnya, kamu mau kemana? Enggak tahu, saya mau kemana aja lah, sesampainya kaki aja. Terus dia keliling-keliling dunia, enggak puguh, enggak jelas kemana tujuannya. Walaupun jarak yang ia tempuh itu melebihi jarak yang dijadikan standar, orang seperti ini yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak boleh itu mengerjakan sholat qashar. Itu kira-kira. Dan syarat yang terakhir, dia harus niat qashar sholat saat takbiratul ihram. Jika sholatnya sholat zuhur, maka niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri raka'ataini maqsuratan lillahi ta'ala. Jika jadi imam, maka ditambahi imaman lillahi ta'ala. Jika jadi makmum, ditambahi makmuman lillahi ta'ala. Jika sholatnya sholat asar, maka niatnya adalah usolli fardhul ashri raka'ataini maqsuratan lillahi ta'ala. Jika niatnya sholat Isya, maka seperti ini: usolli fardhul isya'i raka'ataini maqsuratan lillahi ta'ala. Itu niat sholat qashar. Perlu diketahui bahwa sholat qashar dikerjakan setelah kita keluar dari batas desa tempat kita tinggal. Itu. Jadi misalnya kita mau perjalanan ke Sumatera, ya, maka ketika masih di rumah atau belum keluar dari desa, batas desa kita, dari musola kita, masjid kita, misalnya kita kerjakan sholat qashar, masih belum boleh. Tapi harus sudah keluar dari batas desa tempat kita tinggal, baru kita boleh mengerjakan sholat qashar. Begitupun pada saat kita pulang dari bepergian. Nah, kita mengerjakan sholat qashar harus sebelum masuk ke batas desa kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.